Apa yang dibaca? Nah, Kak Imam. Wih, nasuti mulai po. Lama aku lagi warna nasuti po. Jam malam kita. Apa nih? PSM Terjadi lagi nih po, PSM lagi. PSM. Kita Kenapa tuh jadikan PSM? kita jadikan headline halaman 1 Tribun Timur edisi 5 Januari hari ini 2022. PSM rombak tim untuk bangkit di putaran kedua maksudnya. Iya tahu. Memperbaiki posisi klasmen yang saat ini 12 ya. Iya. Dan kita akan main perdana putaran kedua nanti hari Sabtu Pak Uca. Melawan apa dilawan? Madura nih? Madura. Madura United. Yes. Dan PSM merekrut 12 pemain baru untuk putaran kedua setelah melepas beberapa pemain yang di putaran pertama. 12 pemain tapi baru 11 yang sudah hadir dan sudah diperkenalkan. Iya. Mereka semua pemain lokal. Dan lokal semua. 5 berstatus pinjaman. Siapa saja itu Pak Uca? Iya. 11 pemain yang diperkenalkan yaitu Juliano Pratama bek tengah, Utam Rosdiana kiper, Ganjar Mukti bek tengah, dan Lendoke bek kanan, Abu Rizal Maulana bek kanan, Marinus Wanewar striker, Yep. Mandacini gelandang, Delvin Rumbino gelandang, Rafli Asrul satu kampung dalili tahu ini anak Enrekan jago. Rafli Asrul gelandang, Ferdinand Sinaga striker, dan Aditya Putra Dewa anaknya Saprul Usman gelandang. Siapa lagi satunya Pak Uca? Siapa lagi? Ini yang menarik Pak Uca. Yang menarik, dia adalah pemain asing dari Australia. Tahu. Sebelum kita mengira-ngira namanya, kita goreng-goreng dulu. Iya. Siapa yang akan dilepas dari 4 pemain asing yang sudah ada saat ini, ya kan? Iya, betul. Wiljan Pluim, Anco, Deng Jansen, Iya. Bektur Talgat Ulu, dan Serif Hasik. Dilihat dulu siapa anunya posisi ini yang datang. Yang posisi yang datang ini seorang striker. Dan sudah dipastikan oleh Direktur Utama PSM Bapak Munafri Arifudin. 2 hari ke depan dia sudah terbang ke Indonesia. Iya. Tapi kan tentu kemungkinan besar belum bisa main karena kan dia harus karantina dulu kan di Jakarta. Betul. Kan. Apalagi sejak ada Omikron karantina menjadi 10 hari, 14 apa 10 hari kalau enggak 10 hari Ji, 10 hari. Tambahin nih. Jadi kemungkinan besar dia tidak bisa main lawan Madura United, bahkan mungkin di pertandingan kedua nanti belum bisa main. Pertanyaannya, posisinya apa? Menurut informasi dia seorang striker. Iya. Satu orang. Tapi informasi dari manajemen ada 2 nama. Iya. Sama-sama orang Australia. 2 nama yang mencuat namanya itu adalah Harry Shawyer, 25 tahun. Dia 195 cm Pak Uca. 5 cm tak tuntung kepala di kayak di kuseng di tinggi dulu. Klub terakhirnya ini adalah klub Liga Hong Kong, Taipo. Dan lumayan Pak Uca, 10 kali tampil 10 gol. Ini sangat produktif ini. Setiap main berarti cetak 1 gol kan? Iya. Nama kedua orang Australia juga. Namanya Eli Babal mati J, Babal ada J-nya lagi, Babal J. Bagaimana kasih sebut itu? Ya kan? Ini dia usianya 29 tahun. Dia pernah main di Liga Belanda, klub AZ Alkmaar. Sama-sama striker. Siapa dari 2 orang ini yang akan datang?
kita sangat tunggu-tunggu. Iya. Tapi terlepas apakah hari atau si Babal tadi, yang menarik ini adalah pengucap. Siapa yang akan dilepas? Iya, Di. Semula saya memperkirakan Anco Jensen. Iya. Ya kan? Tapi ternyata info A1-nya Bektur. Oh, betul. Bektur dari Kirgistan itu kan Asia kan? Iya, nah, betul. Regulasi Liga 1 itu setiap klub hanya boleh punya 4 pemain asing, terdiri dari 3 pemain Eropa Iya. dan 1 pemain Asia kan? Nah, Iya. Australia ini kan benua Eropa sebenarnya kan? Betul. Tetapi khusus untuk di Liga 1 dia dianggap juga bagian dari Asia. Iya. Jadi orang Australia bisa dianggap dia pemain asing Eropa, bisa dianggap dia pemain asing Asia. Iya. Berarti 99% yang dilepas adalah Bektur. Betul. Dan menurut saya pribadi ini memang hal yang bagus Pak Uca. Kenapa? Karena PSM sudah banjir gelandang gitu kan. Betul. Sudah terlalu banyak memang gelandangnya. Yang kita butuhkan adalah striker. Iya. Artinya ketika satu striker Australia ini bergabung, PSM sudah punya 6 striker nanti di liga di putaran kedua kan. Iya. Kan sudah ada Saldi, Anco, Ferdinand Sinaga dan Marinus. Marinus ini pernah U23, mantan Persipura, terakhir dia main di Persis Solo. Begitu Pak Oca. Jadi PSM akan punya banyak pilihan striker dan lumayan lah kan. Ferdinand Sinaga sama Marinus ini kan bisa menjadi alternatif ganti Anco kalau tidak maksimal lagi. Apalagi kalau yang datang nanti dari Australia ini betul-betul hebat. Iya. Misalkan macam hari tadi 10 pertandingan 10 gol itu sangat produktif. Dede. Gelandang kita itu, gelandang PSM itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya kan? Gelandang tengah ya, yang bisa ganti Bektur ya. Begitu Pak Uca. Terus berita lain? Setelah PSM? Selain PSM itu Pak Uca adalah belum dikubaca. PSM dikubaca. Itu Bapak deh. Tapi ini sekarang ini perhatian kita ke PSM Pak Uca. PSM Betul. ini dan Bos Munafri Arifudin menginginkan dengan bergabungnya 12 pemain baru ini akan membawa PSM ke jalur yang diinginkan. Iya. Kalimat jalur yang diinginkan itu kan apa Pak Uca ya? Abstrak, ya kan? Iya. Apakah yang kau inginkan adalah juara atau cukup masuk 5 besar atau 3 besar atau apa gitu kan? Tapi apapun itu kita harap PSM juara. Iya. Iya kan Pak Uca kan? Betul. Dan PSM bisa tampil konsisten di putaran kedua ini. Di putaran pertama kan dia inkonsisten, kadang bagus, kadang jelek. Betul. Apa indikasinya? Lawan Bali United menang. Persib seri, Persebaya menang. Tapi lawan Borneo, lawan klub-klub yang tidak diunggulkan, seri, kalah malah. Ya kan Pak Ngocek kan? Iya. Jadi kita doakan PSM bangkit dan kita nonton nanti. Kemungkinan besar Job Gal, iya kan pelatih baru juga kan dari Belanda Poca. Iya. Kemungkinan besar juga belum duduk di bench saat PSM menghadapi Madura. Berarti Samsudin Batola Masih dipercayakan. Kalau saya menduga-duga line up nanti ini di babak pertama di bawah kendalinya Batola. Samsudin Batola tidak akan banyak berubah seperti Liga 1. Iya. Yang pemain baru yang akan dimainkan paling banter adalah Ferdinand karena sudah teruji kualitasnya Ferdinand kan. Betul. Bisa dicoba dengan Marinus yang ganti begitu. Kemudian di tengah ya saya rasa Rafli Asrul ini meskipun dia gelandang muda potensial dan dia masuk proyeksi PSM
timnas U20 untuk Piala Dunia U20 kan. Saya rasa dia masih belum dikasih kesempatan lagi. Oh, gitu di. Masih tetap ada sama Wiljan, Arfan atau Rashid atau Sultan di tengah gitu kan. Begitu kira-kira Poca. Dan untuk bikin kuliah saya Poca, jadi kita sudahi dulu wawancara malam ini Poca. Merdeka, hidup PSM, hidup Tribun. Mako. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pahat itu bar, gerakan keras ini piramida yang aswan. Dede lending misedenge. Batin nama mau lending hidup orang. Lending. Bahasa tahun berapa itu? Bahasa 80-an. Saya anak milenial kalau tidak ngerti. Nggak ngerti aku artinya landing itu apa. Landingnya mendarat. Ya mendarat. Landingnya mendarat. Emang kita pesawat. Malam jam berapa? Iya. Jam 12 nih. Setengah 2 bukan jam 12 setengah 2 me. Dengan dua Waktu di Indonesia Papua. mana? Sana lagi. Papua saya masih jam 1. Oh iya tahu adik. Ada halaman kuliner besok aja. Lapar kuliah. Dulu kita masih ngaji kalau leisure. Iya. Waktu tak mau itu di setiap hari. Makan. Itu begini mana? Dulu. Nah, ini kontrol Pak. Ini kontrol. Nyaman nah. Kontrol ala Hotel Claro. Ada tahu kontrolnya. Dia untuk bulan Januari ini salah satu promo kulinernya adalah kontrol. Iya. Bisa ada di semua tenannya Claro. Bermanfaat biar ditingkatkan imun tubuh. Ada deh. Tapi ada yang baru disebut mulai misalnya kepalanya. Misalnya kakinya asam urat. Tidak tahu kalau dagingnya bagus atau tidak. Iya. Tidak salah. Itu makan kontrol sebelah. Gara-gara bicara kontrol ini langsung lapar. Terus ini kan 2022 PPNBM, pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah untuk mobil baru ditiadakan. Tapi ada wacana mau ada PPNBM permanen PD. Jadi mau ada diskon terus untuk mobil-mobil yang 80% produk lokal dalamnya. Nah itu pebisnis otomotif di Sulsel masih menunggu itu, berharap diberlakukan segera itu PPNBM supaya untuk mendorong ini kemacetan penjualan. Tapi mereka juga tetap optimis meskipun tanpa PPNBM tetap akan ada peningkatan di 2022. Iya pasti. Terus yang mau beli mobil angsuran all new Avanza, Race dan Veloz mulai 2 jutaan. Suka motor, Honda New CB 150X siap meluncur di Mall Ratu Indah Sabtu 8 Januari. Gimana modelnya itu? Ada gambaran fotonya. Beli di koran deh. Iya deh. Ada koran besok. Terus halaman finance. Penerimaan pajak negara tahun 2021 melebihi dari target. Jadi mencapai 1.277,5 triliun. Tuh, Dede. Bayar mi cepat utang dulu ya. Saya pakai ke Sri Mulyani. Sri Mulyani bayar karena capai target, over target malah. Karena dia 103,9% dari target. Itu luar biasa sih menagihnya. Tukang tagihnya yang luar biasa. Mantap. Karena ada amnesti pajak kemarin. Betul. Jadi banyak orang yang melaporkan pajak. Terus kabar buruk buat yang suka jual beli emas. Harga emas antam hari ini tadi sepanjang hari ini anjlok 10.000. 10.000 kalau jadi per gram ini besok. Mudah-mudahan besok membaik. Nilai rupiah juga melemah. Kodong. Aduh susah juga nih. Naik harga cabai ya tuh jadi melemah. Itu terpengaruh harga batu bara sih yang rupiah itu bukan harga cabai. Terus ada beritanya ini pengguna Indosat dengan pengguna Tri mulai hari ini resmi merger. Dia sudah dipegang oleh satu perusahaan. Namanya? Jadi Tri sama Indosat sudah mulai merger hari ini dengan nama Indosat Oredel Hutchinson.
Deh. Karena kan dari Dasatore itu sama Hutchison Tree. Betul Dasatore tahu ah, iya. Tree itu namanya Hutchison Tree sebelumnya. Hmm. Terus ini kan karena penggabungan saham ya, masalah saham gitu ini resmi bergabung, tapi apa efeknya untuk pelanggan? Iya. Tidak ada sih tahu sama itu. Malah mereka dapat promo gratis telepon sebulan. Oh, bagus saya tahu ah. Iya, jadi ya nggak perlu khawatir sih. Terus Sulsel Surplus 917 miliar, banyak yang tahu. Iya tahu ah. Ekspornya jauh lebih besar daripada impornya untuk tahun ini. Ya bulan ini. Ya. Tahun 2021 deh. Lumayan lah. Sudah deh. Iya. Iya, begitu mana? Panjang sekali nanti marah-marah lagi nih, Li. Dadah bagi panik. Dadah. Hehehe. Dadah. Dadah. Pak Budi. Indah. Hehehe.